poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika dengan NIM SF23060331, Prodi S1 Farmasi, dosen pengampu NS Nirwan Escape MKes. Saya akan di sini menjelaskan tentang apa sih itu autoimun. Nah, definisi autoimun adalah penyakit autoimun merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan dan sel sehat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Dalam dekade terakhir, penelitian mengenai autoimunitas telah berkembang pesat. Menurut penelitian oleh Lopez et al. 2020, faktor genetik dan lingkungan berperan penting dalam memicu respons autoimun. Penelitian ini menunjukkan bahwa predisposisi genetik dapat berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti infeksi virus untuk memicu penyakit autoimun. Mekanisme penyakit autoimun dapat diterangkan melalui faktor-faktor sebagai berikut. Penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit menyerang sel-sel dan jaringan sehat. Mekanisme utama di balik penyakit ini melibatkan disfungsi pengenalan antigen di mana sel-sel imun seperti limfosit T dan B tidak dapat membedakan antara sel tubuh sendiri dan sel asing akibat mereka memproduksi antibodi yang menyerang jaringan tubuh menyebabkan peradangan dan kerusakan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit autoimun meliputi: poin ke-1 yaitu genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit autoimun dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengembangkan kondisi serupa. Beberapa gen tertentu telah diidentifikasi berperan dalam predisposisi ini. Poin ketiga yaitu lingkungan. Paparan terhadap zat tertentu seperti racun, bahan kimia atau infeksi virus dan bakteri dapat memicu respons autoimun pada individu yang rentan. Poin ketiga, perubahan hormonal. Banyak penyakit autoimun lebih umum terjadi pada wanita yang menunjukkan bahwa hormon mungkin berperan dalam pengembangan penyakit ini. Yang keempat yaitu stres. Stres fisik atau emosional dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan berkontribusi pada timbulnya penyakit autoimun. Berikut adalah beberapa penyakit autoimun. Penyakit autoimun dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria termasuk jaringan yang terlibat mekanisme patogenetik dan gejala klinis. Berikut adalah pengelompokan dan beberapa contoh penyakit autoimun yang termasuk dalam masing-masing kategori. 1. Berdasarkan jenis jaringan yang terlibat. Penyakit autoimun sistematik. Lupus erythematosus sistemik LES mempengaruhi banyak organ termasuk kulit, ginjal, dan sendi. Sjogren's syndrome menyerang kelenjar ekskrin terutama kelenjar air mata dan ludah. Arteritis reumatoid menyerang sendi dan dapat mempengaruhi organ lain. Penyakit autoimun organ spesifik. Diabetes mellitus tipe 1 menyerang sel beta pada kreas yang memproduksi insulin. Penyakit Hashimoto menyerang kelenjar tiroid menyebabkan hipertiroidisme. Penyakit Graves menyebabkan hipertiroidisme dengan menyerang kelenjar tiroid.
Poin kedua yaitu berdasarkan mekanisme patogenetik. Penyakit yang melibatkan antibodi yaitu rheumatoid arthritis autoantibodi menyerang sendi menyebabkan peradangan dan kerusakan. Penyakit celiac autoantibodi menyerang usus halus sebagai respons terhadap gluten. Penyakit yang menyebabkan sel T yaitu multiple sclerosis. Sel menyerang mielen lapisan pelindungan saraf menyebabkan gangguan renologis. Diabetes mellitus tipe 1, sel menyerang sel beta pankreas. Poin ketiga yaitu berdasarkan gejala klinis. Penyakit dengan gejala sistematik yaitu lupus erythematosus sistematik. Gejala termasuk kelelahan, nyeri sendi dan ruam kulit. Fibromyalgia ditandai dengan nyeri otot yang menyebar dan kelelahan. Penyakit dengan gejala lokal yaitu psoriasis ditandai dengan berjak merah dan berisik pada kulit. Penyakit Graves gejala termasuk berbesaran kelenjar tiroid dan gejala hipertiroidisme. Penyakit Graves gejala termasuk pembesaran kelenjar tiroid dan gejala hipertiroidisme. Yang keempat itu berdasarkan usia dan jenis kelamin. Penyakit yang lebih umum pada wanita yaitu lupus erythematosus sistemik, Sjögren's syndrome. Penyakit yang lebih umum pada pria yaitu ankylosing spondylitis dan penyakit Behcet. Pengelompokan ini membantu dalam diagnosis, pengobatan, dan pemahaman lebih lanjut tentang mekanisme penyakit autoimun. Dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat ditemukan terapi yang lebih efektif untuk pasien dengan kondisi ini. Kesimpulan, penyakit autoimun merupakan kondisi kompleks di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel-sel dan jaringan sehat dalam tubuh mengakibatkan kerusakan organ dan berbagai gejala klinis. Pengelompokan penyakit autoimun dapat dilakukan berdasarkan jenis, jaringan yang terlibat, mekanisme patogenetik, gejala klinis, serta usia dan jenis kelamin pasien. Penyakit autoimun dapat dibagi menjadi penyakit sistemik seperti lupus erythematosus sistemik dan Sjögren's syndrome, serta penyakit organ spesifik seperti diabetes mellitus tipe 1 dan penyakit Hashimoto. Mekanisme yang terlibat dalam autoimunitas meliputi produksi autoantibodi dan aktivitas sel T yang berkontribusi pada kerusakan jaringan. Dan pemahaman yang lebih baik tentang pengelompokan dan mekanisme penyakit autoimun diharapkan dapat meningkatkan diagnosis dan pengobatan serta memberikan harapan bagi pasien melalui pengembangan terapi yang lebih efektif dan personalisasi. Penelitian yang terus melanjut di bidang ini sangat penting untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam menjamin penyakit autoimun. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.